Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kajian fikih sirah nabawiyah dengan judul kitab Mukhtasar Sirati Rasul. Kemudian sebelum dimulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yakni bagaimana seorang penuntut ilmu ketika hendak menuntut ilmu tidak membawa alat tulis, sedangkan sifat asal manusia itu adalah pelupa. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu sedangkan hanya untuk membawa satu buku saja atau untuk membawa satu pena saja ia sudah merasa kesusahan? Padahal ilmu itu adalah diibaratkan seperti hewan buruan. Al-ilmu saydun. Ilmu itu adalah hewan buruan. Wal kitabatu qaidun. Sedangkan tulisan itu adalah pengikat ilmu. Jadi bodohnya seseorang jika ia telah memburu hewan buruannya, ketika hewan buruan ada di depannya, kemudian didapati hewan buruannya, kemudian dilepas liarkan, tidak diikat, itu orang yang bodoh. Sama halnya seperti ketika menuntut ilmu, yang enggan untuk menulis itu adalah penuntut ilmu yang kurang beradab dalam menuntut ilmu. Al-adabu qabla al-qawli wal amal. Beradab dulu sebelum berbicara dan sebelum melakukan segala sesuatu. Kemudian kita di sini dalam rangka menuntut ilmu fi halaqatil ilm, yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Jadi majelis ilmu seperti ini itu adalah taman dari taman-taman surga. Sama halnya seperti kuburan itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau jurang dari jurang-jurang neraka. Seharusnya ketika kita berhalaqah ilmu, bermajlis seperti ini, itu menjaga adab-adab kita. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna alaihim kitaballah wa yatadarasunahu. Tidaklah seseorang atau suatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, maksud di sini adalah dari suatu masjid, untuk membaca Al-Quran atau mempelajari ilmu agama, illa nazalat alaihimur rahmah, maka akan diturunkan kepadanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa ghasyiyat illa nazalat alaihimus sakinah. Illa nazalat alaihimus sakinah, yakni diturunkan sakinah, rasa sakinah atau ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian juga dilimpahkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat juga membentangkan. Hafat malaikat di sini ada yang mengatakan bahwasanya membentangkan sayapnya di tengah-tengah majelis ilmu. Jadi kita harus meyakini dengan hadis ini bahwasanya majelis ilmu seperti ini itu juga dihadiri oleh para malaikat. Maka dari itu majelis ilmu bisa menjadi ladang pahala bagi seseorang, bisa menjadi ladang dosa bagi seseorang. Kapan menjadi ladang pahala? Menjadi ladang pahala apabila diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sedangkan menjadi ladang dosa apabila dibacakan di dalam majelis ilmu itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala,
kemudian hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia enggan untuk memperhatikan, misal berbicara sendiri dengan temannya, tidur di dalam majelis ilmu. Ingat, pembelajaran di kelas itu juga merupakan majelis ilmu. Tidur di dalam kelas itu bukan rahmat. Ingat, tadi majelis ilmu diturunkan rahmat, bukan rahmat melainkan laknat. Bisa jadi ladang dosa bagi kita, mengganggu temannya yang sedang serius belajar, kemudian tidak serius dalam belajar ilmu agama. Bahkan di zamannya Rasulullah SAW ada ancaman bagi orang-orang yang mengangkat suara di atas suaranya Rasulullah SAW. Itu tidak hanya berlaku di zamannya Rasulullah. Di zamannya Rasulullah berlaku ketika Rasulullah masih hidup, yakni mengangkat suara di atas suaranya Rasulullah SAW. Sedangkan di zaman kita saat ini, yakni berlakunya adalah ketika bermajlis ilmu sering mengganggu temannya, sering tidak serius, ngobrol sendiri, asyik sendiri, sudah merasa pintar. Kalau sudah merasa pintar, tidak mungkin antum, keberadaan antum tidak mungkin ada di sini, tidak bermajlis ilmu. Antum pasti sudah menyampaikan, saya pun di sini masih dalam tahap belajar sama seperti antum semua. Ana tuwailibul ilm. Taib. Kita kemarin telah membahas mengenai Amr bin Luhai. Sebelum dimulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Seperti biasa, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah air Zam-Zam itu kering selama ini? Pernahkah kering? Pernah? Pernah? Pernahkah sumur Zam-Zam itu hilang? Tidak. Berarti air Zam-Zam dari dulu sampai sekarang melimpah ya? Dari dulu. Kemudian sumurnya terus ada. Itu mukjizatnya siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi cuma mencakar-cakarkan kakinya itu ke pasir, kemudian muncul air Zam-Zam atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sumur Zam-Zam pernah tertutup, pernah ditutupi, bahkan sampai lumayan lama, cuma tidak diriwayatkan berapa tahunnya. Dikisahkan bahwasanya di zamannya Amr bin Luhai, sebelum zamannya Amr bin Luhai, ketika kota Makkah dikuasai oleh kaum siapa kemarin? Suku siapa? Sebelum Amr bin Luhai, maka dikuasai siapa? Suku Jurhum. Makkah dikuasai oleh suku Jurhum. Kemudian suku Jurhum ini sama seperti manusia halayak biasanya. Mereka menganut agamanya Ibrahim alaihissalam. Kota Makkah, di situ ada Baitullah, juga disyariatkan haji. Jadi banyak orang-orang muslimin berhaji ke kota Makkah. Kemudian suku Jurhum ini itu suku yang sangat pintar dalam berdagang. Dia juga berdagang minuman kepada jamaah haji, kemudian juga berdagang makanan ke jamaah haji, hingga dikatakan atau hingga diriwayatkan bahwasannya suku Jurhum ini berkembang pesat di Mekah. Suku Jurhum berkembang sangat pesat di Mekah. Kemudian di daerah yang lain ada suku yang namanya suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini sangat suka sekali untuk berperang. Jadi hobinya berperang, suku Khuza'ah. Kemudian suku Khuza'ah iri terhadap kemajuan suku Jurhum. Akhirnya apa yang dilakukan suku Khuza'ah? Orang-orang Khuza'ah menyerang suku Jurhum di Makkah Al-Mukarramah. Diriwayatkan di situ bahwasanya Makkah di zaman dahulu itu ada pintu gerbangnya seperti benteng. Kemudian Jurhum mendengar kabar bahwasanya Khuza'ah akan memerangi suku Jurhum. Akhirnya terjadilah peperangan, dan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala siapa yang menang? Siapa yang menang? Siapa? Jurhum. Khuza'ah. Yang menang adalah suku Khuza'ah.
Suku Khuza'ah menang atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suku Jurhum terusir dari Makkah Al-Mukarramah. Terusir dari Makkah Al-Mukarramah. Itu suku Jurhum yang terusir dari Makkah Al-Mukarramah. Taib, jazakallahu khair. Kemudian setelah terusir dari Makkah Al-Mukarramah, suku Jurhum ini berkelana ke daerah yang lain. Makkah Al-Mukarramah dikuasai oleh suku Khuza'ah. Lah, dari suku Khuza'ah ini muncul pemimpin yang bernama siapa kemarin? Amru bin Luhai. Amru bin Luhai inilah yang membawa ajaran atau penyembahan berhala, atau yang biasa disebut dalam bahasa Indonesia itu kalau tidak salah paganisme di daerah Makkah Al-Mukarramah, yakni Amru bin Luhai. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya Rasulullah pernah melihat Amru bin Luhai di neraka. Ini hadisnya Rasulullah ya. Rasulullah melihat Amru bin Luhai itu di neraka. Kemudian seluruh isi perutnya itu keluar dan Amru bin Luhai membawa isi perutnya. Amru bin Luhai membawa isi perutnya. Jadi berjalan sambil membawa isi perutnya itu di neraka. Karena yang menyebarkan berhala pertama kali, siapa nama patungnya yang pertama kali dibawa ke Makkah Al-Mukarramah? Hubal. Taib, Hubal. Betul, yang dibawa pertama kali oleh suku atau oleh Amru bin Luhai ke Makkah Al-Mukarramah namanya Hubal. Patung Hubal namanya. Patungnya sangat besar. Diletakkan di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Ada diriwayatkan bahwasanya diletakkan di pintu gerbang Makkah Al-Mukarramah. Kemudian karena Amru bin Luhai ini adalah pemimpin Makkah pada saat itu, Amru bin Luhai memerintahkan kepada seluruh rakyat Makkah untuk meminta kepada patung tersebut sebagai wasilah. Mereka tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka juga menyembah berhala, meminta kepada berhala karena waktu itu diriwayatkan bahwasanya di Makkah dilanda oleh kekeringan. Karena suku Jurhum ketika kalah peperangan, ada yang naik ke atas benteng melihat kekalahan, mereka ditimbun sumur Zamzam, dan tidak boleh seorang pun dari suku Jurhum yang memberitahukan kepada suku Khuza'ah di mana letak sumur Zamzam tersebut. Jadi sumur Zamzam itu pernah tertutupi. Kapan ditemukannya kembali? Di pekan depan saya akan bahas itu. Kapan akan ditemukannya kembali sumur Zamzam. Kemudian Amru bin Luhai tidak cukup hanya memerintahkan rakyat Makkah untuk menyembah berhala. Dia juga memerintahkan kepada seluruh rakyat atau seluruh masyarakat Makkah agar juga ikut membuat patung. Kenapa membuat patung? Ketika jamaah haji datang ke Makkah Al-Mukarramah, jamaah haji di seluruh dunia ya, di seluruh dunia datang ke Baitullah. Kemudian jamaah haji melihat orang-orang di sekitar Ka'bah menyembah berhala, pastinya mereka akan melakukan hal yang sama. Karena taklid kepada orang-orang Baitul Haram, kepada di sekitar Makkah Al-Mukarramah. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah berhala, maka mereka tiru. Akhirnya Amru bin Luhai memerintahkan kepada masyarakat Makkah untuk membuat patung juga. Membuat patung yang sangat banyak sehingga dibuat untuk oleh-oleh kaum haji dan mereka juga sembah. Ketika Fathu Makkah di zamannya Rasulullah SAW, berhala-berhala dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Banyak berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Kemana Amru bin Luhai ketika Fathu Makkah? Kemana? Pastinya Amru bin Luhai terusir dari Makkah Al-Mukarramah dan penduduk Makkah pun mengusir Amru bin Luhai.
Amr bin Luhai dilarang untuk masuk ke daerah Makkah Al-Mukarramah. Bahkan juga yang anehnya di zamannya Amr bin Luhai, karena semangat beragama, ini semangat beragama yang tidak didasari dengan ilmu, semangat agama yang tidak dibekali dengan ilmu. Amr bin Luhai seketika itu pernah melihat ada 2 patung di daerah Makkah Al-Mukarramah. Dikiranya Amr bin Luhai itu adalah sesembahan suku Jurhum, padahal tidak. Patung siapa itu? Patung siapa itu dia tahu? Tidak tahu? Pertanyaan selanjutnya. Pernahkah ada orang yang melakukan hal yang menjijikkan, misal berzina di daerah Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram ya, daerah Masjidil Haram di dalamnya? Ada? Ada tidak? Tidak. Ada siapa? Lupa. Ada tidak? Ada? Tidak ada. 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 Baru tahu nih, baru tahu. Ada. Ada waktu itu dikisahkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan. Laki-lakinya dari Yaman, kemudian perempuannya juga dari Yaman. Akan tetapi tidak disetujui oleh wali dari wanitanya, wali dari perempuannya. Tidak disetujui. Frustasi ini laki-laki. Ini laki-laki frustasi. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi ke Makkah Al-Mukarramah, bertemu di Makkah Al-Mukarramah pada malam hari yang sunyi, ketika masyarakat Makkah Al-Mukarramah atau peribadahan di Masjidil Haram sepi. Mereka melakukan hal bejat, yakni berzina di dekat Baitullah. Di dekat Baitullah. Apa yang terjadi pada mereka berdua? Apa yang terjadi? Yang terjadi mereka berdua dikutuk menjadi patung oleh Allah Subhanahu wa taala, spontan jadi patung. Ini beneran ya, ini tidak ngada-ngada. Dikutuk menjadi patung. Hingga akhirnya patung mereka itu abadi di daerah Makkah Al-Mukarramah. Nah, ketika Khuza'ah ini kan suku pendatang. Awalnya kan suku Jurhum yang menguasai Makkah Al-Mukarramah. Karena pendatang, mereka tidak tahu ini patung apa, asal usulnya tidak tahu patung apa, dikiranya patung yang disembah suku Jurhum. Akhirnya patung ini diletakkan di dekat Ka'bah. Kemudian Amr bin Luhai memerintahkan kepada seluruh jamaah haji, kemudian seluruh rakyat Makkah Al-Mukarramah untuk menyembah 2 kaum ini, 2 patung ini. Padahal jelas-jelas patung ini patung yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana orang yang berzina disembah? Karena mereka tidak tahu, cuma semangat beribadah tapi tidak mau berilmu. Siapa nama orangnya? Siapa nama orangnya? Namanya yakni yang laki-laki Isaf, namanya Isaf. Jangan kalau punya anak laki-laki jangan dinamai Isaf. Isaf dan Nailah. Nailah nama perempuannya. Isaf dan Nailah. Itu yang melakukan perzinahan di daerah Masjidil Haram. Berani di hadapan Allah Subhanahu wa taala di Baitullah yang suci. Maka langsung spontan dikutuk menjadi patung. Antum mau dikutuk menjadi patung? Mau? Tidak mau? Jangan mau. Menjadi patung tidak enak, tidak bisa apa-apa. Baik, kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita akan membahas mengenai nama-nama berhala yang masyhur. Banyak ya, nama-nama berhala itu sangat banyak ya. Sekarang kita masuk di halaman ke-23. Di paragraf kedua dari terakhir. Silakan dibuka terlebih dahulu. Yang mutawassithah bisa mengharokati. Wa min aqdami. Sudah ketemu belum? Sudah ketemu? Belum? Halaman 23, 2 paragraf dari bawah. Wa min aqdami asnamihim. Asnam itu jamaknya dari sonamun.
Asnam, jamaknya asnam. Manah, manat, kalau bahasa Indonesia itu disebut dengan manat. Dan di antara atau dari berhala-berhala mereka yang tertua, di antaranya yang paling tua di antaranya yakni Manat. Ada yang tahu siapa itu Manat? Ada yang tahu siapa itu Manat? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kalau tidak ada yang tahu, kita lanjutkan bacanya terlebih dahulu. Nanti di sini dijelaskan siapa itu Manat. Wa kana mansuban ala sahilil bahri bi Kudaidi. Jadi Manat ini berasal dari pesisir laut di daerah Kudaid. Kudaid ini nama daerah ya, bukan Kudet. Kudaid ini nama daerah, Kudaid. Ta'zimuhul Arabu kullahu. Jadi orang-orang Arab itu memuliakan atau mengagungkan berhala Manah ini. Lakinnal Aus wal Khazraj kanu ashadda ta'ziman lahu min ghairihim. Lakinnal Aus wal Khazraj kanu ashadda ta'ziman lahu min ghairihim. Dan yang paling sangat mengagungkan berhala Manah ini itu adalah suku Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini nama suku ya. Aus dan Khazraj. Mereka yang paling mengagungkan berhala Manah. Wa bisababin dzalika anzalallahu ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan diantaranya yakni dalilnya sebagaimana yang telah Allah turunkan, innas safa wal marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwa sebagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Faman hajjal baita aw i'tamara, dan barang siapa yang melakukan haji atau berumrah, fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, maka tidak ada dosa baginya untuk melakukan sa'i di antara keduanya. Bihimanya kembali ke siapa? Himanya kembali ke Safa dan Marwah. Tayyib. Kemudian Ibnu Ishaq mengatakan bahwasannya Manah ini miliknya orang-orang Aus dan Khazraj. Jadi patung Manah itu asalnya adalah miliknya orang-orang Aus dan Khazraj. Manah ini berbentuk apa? Berbentuk batu besar yang diukir. Jadi Manah ini bentuknya batu besar yang diukir. Diukirnya seperti apa? Wallahu ta'ala alam. Kalau pengen tahu, besok janjian ketemuan sama orang-orang kafir Quraisy, tanya sama mereka. Tapi ketemunya di neraka karena mereka sudah meninggal semua. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang ingin tahu bentuknya Manat? Ada yang ingin tahu? Nggak ingin? Nggak perlu tahu. Buat apa? Yang penting kita mengambil pelajaran nantinya dari pembelajaran ini. Kemudian, summa ittakhadhu allata biduri tasydid, tanpa tasydid ya, allata. Tapi ada riwayat lain bahwasannya boleh juga membacanya dengan tasydid. Apabila tanpa tasydid, lata itu bentuknya seperti batu. Akan tetapi kalau dengan tasydid, allata ada tasydidnya, itu adalah kuburan orang-orang soleh. Siapa itu Lata? Lata itu fit Taif. Lata itu berasal dari Taif. Jadi berhalanya orang-orang Taif itu namanya Lata. Tadi berhalanya orang-orang Kudaid namanya Manat. Lata ya, berhalanya orang-orang Taif. Wa qila, siapa Lata di sini?
mari kita telaah. Qila, dikatakan, inna aslahu rajulun salihun kana yaluttus sawiq lil haji famata fa'akafu ala qabrihi. Sesungguhnya asal dari berhala Lata ini berasal dari seorang laki-laki yang soleh, yang mana pekerjaannya itu sebagai penumbuk gandum. Jadi dia penumbuk gandum, ya. Sebenarnya Lata ini nama orang penumbuk gandum, yang mana dia sering membuat kue kemudian dibagi-bagikan atau disedekahkan kepada jamaah haji pada saat itu. Mereka takzim, mengagung-agungkan orang soleh, berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang soleh. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat sekarang, dicium-cium tangannya, bahkan seandainya disuruh sujud di kakinya, dia pasti akan mau. Itu ketika hidup. Bagaimana ketika mati? Ketika mati pastinya nanti kuburannya akan diagung-agungkan. Bahkan dikatakan bahwasannya Lata ini bentuknya seperti kuburan, yang mana dihias dengan tirai-tirai di dalamnya. Hampir sama dengan yang terjadi di negara kita sekarang ini, akhir-akhir ini. Kuburan-kuburan orang soleh dihias seperti rumah, bahkan lebih mewah dari rumah. Wanginya semerbak, wangi, sangat wangi baunya. Kalau antum pernah berkunjung ke makam-makam yang diagungkan, terus antum berani masuk ke dalamnya, pasti di situ didapati kuburannya sangat tinggi, kemudian ada semacam permadani yang ditutupi ke kuburannya, kemudian bau ruangannya itu sangat wangi. Mungkin setiap jam mungkin ya diganti parfumnya, karena sangat wangi memang. Famata, kemudian laki-laki yang soleh tadi yang sering bersedekah kue ini mati atau meninggal. Fa'akafu ala qabrihi. Kemudian orang-orang Taif melakukan iktikaf di atas kuburannya. Coba kita lihat sekarang di masyarakat kita, betapa banyak mereka yang menganggap bahwasanya tawassul dengan orang-orang soleh. Mereka sampai menginap, bahkan anaknya dibawa untuk menginap di kuburan tersebut. Pernah mendapati? Belum pernah? Belum pernah. Sudah pernah. Kalau ingin tahu, silahkan cari makam-makam yang diagungkan. Pasti banyak yang seperti itu, meminta-minta kuburan. Padahal orang-orang yang telah mati tidak pernah mendengar apa yang kita minta. Namanya saja sudah alam barzakh. Apa artinya barzakh? Pembatas. Jadi orang yang telah mati atau orang yang telah meninggal itu tidak bisa berkunjung kepada alamnya orang yang masih hidup. Kemudian orang yang hidup juga tidak bisa masuk kepada alamnya yang sudah meninggal. Makanya namanya barzakh, pembatas. Ada batas di antara alam keduanya yang mana tidak bisa ditembus. Jadi tidak perlu takut, tadi ada arwahnya si mbah ini. Tidak, mungkin itu hanya syaitan yang menyerupai. Kemudian bentuknya itu sama seperti batu besar yang diukir dan ada juru kuncinya. Lata ini batu besar yang diukir dan ada juru kuncinya. Sama halnya seperti di sini, juru kunci. Dulu ada juru kuncinya juga berhala-berhala mereka. Juru kunci kuburan ini, juru kunci kuburan ini, dan lain sebagainya. Sama halnya. Kemudian Lata itu bisa juga tadi dengan tasydid, dibaca dengan tasydid. Adapun yang ketiga, nama patung yang ketiga yang sangat terkenal yakni Tsummattakhadhu al-Uzza. Uzza. Nih nama berhalanya Uzza. Tadi yang pertama apa? Manat. Yang kedua Lata. Yang ketiga Uzza. Siapa Uzza ini? Uzza ini biwadi Nikhlah. Dia berasal dari lembah Nikhlah. Nikhlah ini nama ini ya, nama daerah Nikhlah. Bainal Makkah wa Taif.
Letaknya ada di antara Makkah dan Taif. Ada yang tahu Taif? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ada yang tahu Makkah? Tahu. Pernah berkunjung? Belum. Semoga kita bisa berkunjung ke sana. Taib. Kemudian semua nama-nama berhala di sini, Manat, Lata, Uzza, itu sebenarnya berasal dari asma'ullah, asma'ul husna. Manat dari kata al-mannan. Ma ma'na al-mannan? Maha pemberi. Kemudian Uzza dari aziz, al-aziz, maha perkasa. Kemudian Manat tadi sudah, Uzza. Kemudian Lata itu dari kata ilahun, ilah, sembahan atau Tuhan. Yang mana orang-orang Quraisy dulu menyebut dengan hal tersebut. Al-Uzza ini itu bentuknya sebuah pohon milik orang-orang Quraisy dari Bani Kinanah. Al-Uzza ini bentuknya pohon, mungkin pohon kurma ya, karena nikhla di sini. Pohon kurma mungkin, wallahu ta'ala alam. Yang penting bentuknya pohon, yang mana pohon tersebut milik orang Quraisy dari Bani Kinanah. Kemudian di pohon tersebut dililitkan kain, sama seperti halnya masyarakat sekarang. Banyak kan pohon-pohon yang dikeramatkan seperti itu, dililitkan kain, pohonnya dililitkan kain. Diceritakan bahwasanya, diriwayatkan bahwasanya ketika pohon Uzza ini, ketika pohon tersebut ditebang, itu ada sosok wanita yang keluar dari dalamnya. Dan dikatakan bahwasanya dahulu berhala Uzza ini ketika diajak untuk berbicara, dia menjawab, pohon tersebut bisa menjawab. Padahal yang menjawab itu adalah syaitan yang menjerumuskan. Yang menjawab pertanyaannya itu adalah syaitan yang menjerumuskan. Jadi mungkin syaitannya masuk ke dalam pohonnya. Ketika ada orang yang bertanya, itu syaitannya yang menjawab. Makanya orang-orang Arab percaya bahwa itu adalah Tuhan atau sembahan. Karena bisa berbicara. Pohon kok bisa berbicara? Tidak masuk akal. Secara akal naluri manusia. Kemudian fahadhihi ats-tsalatsu akbaru awsanihim, dan inilah 3 berhala yang paling besar di kalangan orang-orang Arab. Tsumma kathura syirk wa kathurat al-awsan fi kulli buq'atin minal Hijazi. Ma mana buq'ah? Buq'ah ini maknanya yakni sebidang tanah. Buq'atun. Kalau di sini bacanya fi kulli buq'atin minal Hijazi, sebidang tanah. Jadi kesyirikan itu sangat tersebar di daerah Makkah Al-Mukarramah. Kemudian berhala-berhala juga sangat banyak. Dulu namanya Hijaz ya. Jadi berhala-berhala sangat banyak di sekitar Makkah Al-Mukarramah, sebidang tanah di sini. Wa kana lahum aidan buyutun ya'zimunaha ka ta'zimil Ka'bah. Mereka juga punya bangunan tua yang dikeramatkan atau dimuliakan seperti halnya mereka memuliakan Ka'bah. Di sini tidak diriwayatkan ya apa nama berhalanya, cuma disebutkan bahwa muallif menyebutkan bahwasanya ada bangunan tua yang juga disembah oleh orang-orang Arab dahulu, sebagaimana mereka memuliakan Ka'bah Al-Mukarramah atau Makkah Al-Mukarramah atau Al-Ka'bah. Wa kanu kama qala ta'ala laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Baik, kita tahu bahwasannya kita sedang bermajelis ilmu, maka tadi malaikat yang tadi sebutkan saya pertama kali, bahwasanya malaikat tidak hanya
mendoakan atau tidak hanya membentangkan sayapnya kepada orang-orang yang bermajelis ilmu. Yatsluna apa tadi? Yatsluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Jadi biasakan sebelum azan berkumandang kalian sudah ada di masjid, manfaatkan waktu sebelum azan sampai iqamah untuk menggemuruhkan masjid ini dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Bisa? Harus bisa. Penuntut ilmu, ingat, kita harus benar-benar serius dalam menuntut ilmu. Ada malaikat, bahkan malaikat itu mendoakan selama seseorang itu ada di tempat sholatnya, itu didoakan oleh para malaikat, didoakan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tidak ingin kita? Maka dari itu, jangan sekali-kali membuat masjid ini sepi dari lantunan ayat suci Al-Quran. Terlebih jarak antara azan dan iqamah. Punya Al-Quran kecil tidak? Punya Al-Quran kecil? Punya. Saku, bawa sholat sunnah sembari menunggu iqamah, murojaah. Hafalan itu perlu dimurojaah. Baik. Walamma da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Allah ishtadda inkaran nasi lahu. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru masyarakat atau kaum Arab untuk menyembah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ishtadda, mereka sangat-sangat mengingkari atau mendustakan atas apa yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulamaihim, baik dari ulama-ulama mereka, wa ubadihim, atau dari hamba-hamba mereka, wa mulukihim, atau dari raja-raja mereka, wa amatihim, hatta innahu lamma da'an rajulan ilal islami qala lahu man ma'aka ala hada. Sampai-sampai ketika diseru kepada agama Islam, mereka mengatakan, siapa yang bersamamu? Qala, apa ini? Harun. Mana Harun? Harun wa abdun, orang yang merdeka dan hamba sahaya. Jadi orang Islam itu tidak pernah membedakan antara orang merdeka dan hamba sahaya. Wa ma'ahu yauma idzin Abu Bakrin wa Bilal radhiyallahu anhuma. Dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, yakni juga hadir Abu Bakar, Bilal, semoga Allah meridhoi keduanya. Apa faedah yang bisa kita ambil? Faedah yang bisa kita ambil dari apa yang telah kita pelajari dari cerita Amr bin Luhai. Apa kira-kira? Ada yang bisa? Apa faedah yang bisa kita ambil? Sunnah sayyi'ah. Betul. Jangan sampai kita menjadi penyeru sunnah sayyi'ah. Sunnah sayyi'ah. Jadi ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Sunnah sayyi'ah maksudnya perilaku buruk yang nantinya akan ditiru orang lain. Misal, dahulu di pondok ini tidak ada yang namanya gosok sandal. Misal, hal kecil ya, gosok sandal. Kemudian ada satu temannya menggosok sandal temannya, bahkan menggosok sandal ustadznya. Pernah ada? Pernah. Mungkin. Semoga tidak ya. Semoga tidak. Saya yakin insya Allah kalian tidak melakukan hal yang demikian. Menggosok sandal misal, kemudian ditiru oleh yang lain. Misal Fulan sandalnya digosok karena Fulan mau beranjak untuk kembali ke asrama, tidak ada sandal, akhirnya memakai sandal temannya, dan punya temannya ini memakai sandal temannya lagi, seterusnya seperti itu. Maka dosanya mengalir kepada yang gosok pertama kali, sampai gosok itu tidak dilakukan di pondok pesantren Muharrikun Najah.
Ingat, pondok pesantren Muharrikun Najah tidak hanya hidup setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 10 tahun. Insya Allah sampai hari kiamat kelak. Jangan sampai antum susah-susah atau bersusah payah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bersusah payah untuk mengumpulkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika antum dihisab nol, bahkan minus. Karena dikurangi oleh dosa-dosa setelah kamu yang dia itu meniru perbuatan antum. Maka dari itu tirulah perbuatan yang baik dan buatlah sunnah yang baik. Misal teman-temannya ketika azan yang datang ke masjid pertama kali hanya muadzin, yang lain belum datang. Kemudian dia memberikan contoh yang lain, datang terlebih dahulu, sholat tahiyatul masjid, sambil menunggu adzan, kemudian murojaah, kemudian membaca Al-Quran sembari hafalan, dan ditiru oleh yang lain sampai seterusnya. Insya Allah pahalanya akan tetap mengalir. Siapa yang tidak ingin? Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya sunnah sayyi'ah. Dan juga pesan saya dari sini, ketika kita seorang penuntut ilmu, jauhilah dari perkara-perkara kesalahan yang remeh. Mulai dari gosok, mulai dari mengambil makanan yang bukan haknya, mengambil makanan yang hak temannya. Misal lauknya hari ini ayam, karena lauknya ayam saya mengambil 2 saja. Tidak boleh, itu bukan hak antum, haram. Itu namanya mencuri hak orang lain. Tidak boleh, apalagi ada sampai yang tidak kebagian, ada yang terzolimi. Kita berlindung dari doa-doa orang yang terzolimi, karena doanya orang yang terzolimi tidak ada pembatas atau tidak ada penghalang antara doanya orang terzolimi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, naktafi bihadzal qadar bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.